semuanya, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Jessica Felicia Kersimiliala dengan NIM 433240143 dari kelas RKS 4B Pagi dari kampus Politeknik Negeri Batam. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut saya adalah salah satu skill paling penting yang harus dikuasai oleh developer zaman sekarang, yaitu tentang container, Podman, dan OpenShift. Dan yang paling seru, saya sudah menyediakan website edukasi interaktif khusus buat topik ini. Jadi nanti kita bakal jalan bareng sambil saya nunjukin websitenya, sekaligus live, sekaligus demo langsung di terminal. Oke? Nah, ini dia adalah websitenya, yang dimana judulnya adalah memahami kontainer, Podman, dan OpenShift. Pengalaman belajar interaktif untuk memahami pengembangan aplikasi modern dari konsep dasar kontainer hingga deployment di cloud. Oke. Nah, jadi ini saya generate di Figma untuk websitenya. Jadi sekarang saya bakal kasih tahu dulu alur video kita hari ini biar kita tahu arah ini mau kemana. Jadi pertama kita bakal mulai dari pertanyaan paling basic, apa itu kontainer. Lalu kedua kita akan bandingkan kontainer versus virtual machine. Yang ketiga kita bedah image versus kontainer. Yang keempat kita explore bagaimana kontainer bisa bekerja di balik layar. Lalu yang kelima kita masuk ke dalam Podman. Yang keenam container networking. Oke, yang ketujuh multi container application. Yang ke-8 Kubernetes, dan yang ke-9 Red Hat OpenShift, dan yang terakhir workflow deployment to production plus refleksi dari saya. Oke, panjang banget ya, tapi worth it banget. Langsung kita gas. Oke, di website, di bawah website saya ada penjelasan tentang kontainer. Apa itu kontainer? Oke, inilah section pertama dari website saya. Definisi sederhana dari kontainer itu gini. Kontainer itu sendiri adalah cara untuk menjalankan aplikasi beserta semua kebutuhannya agar bisa jalan di mana saja tanpa ada masalah. Tapi biar lebih nangkep itu saya mau cerita dulu. Pernah nggak kita ngalamin kayak gini? Kita tuh mau develop aplikasi di laptop kita sendiri, semua jalan mulus, terus waktu kita mau deploy ke server production, tiba-tiba ada error. Waktu kita cek lognya, kita bingung karena di laptop kita itu baik-baik aja, nggak ada error. Nah, atau misalnya kebalikannya nih, misalnya ada teman kita minta copy project kita, lalu dia install, terus langsung error karena versi Python-nya beda, versi library-nya juga beda, dan konfigurasinya juga beda. Nih, kita lihat nih, inilah masalah umum. Oke. Nah, di website saya tertulis masalah umum yang kalimat legendnya sering banget kita dengar. Di laptop saya berjalan, tapi di server error. Nah, perbedaan environment, versi library yang berbeda, dan konfigurasi yang tidak konsisten ini adalah masalah klasik yang udah bikin developer stres selama bertahun-tahun. Nah, tentu pasti ada solusi dari masalah umum yang kita hadapi nih. Oke? Untuk solusinya solusinya itu kita menggunakan kontainer. Jadi berjalan di mana saja dengan konsisten. Bayangkan nih ya, kontainer itu seperti kotak ajaib yang berisi aplikasi kita beserta semua yang kita butuhkan. Library-nya, dependensinya, konfigurasinya, environment settingnya, semuanya dibungkus dalam satu paket yang portable. Jadi jika kita kirim kotak tersebut ke laptop teman kita, ke server production dan ke cloud misalnya, isinya bakal sama persis dan jalannya juga bakal sama persis. Nah, di sini di website saya ini saya meng-highlight tiga utama kontainer. Yang pertama itu cepat, start dalam hitungan detik. Yang kedua portable, bisa jalan di mana aja. Dan yang ketiga konsisten, environment-nya yang sama dimanapun. Ketiganya ini yang bikin kontainer jadi game changer di industri software. Oke.
Lanjut, di section berikutnya ada container versus virtual machine. Oke, nggak nampak ya. Nah, ini dia. Oke, ini perbandingan antara virtual machine dan container, guys. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan yang sering dipertanyakan. Bedanya container sama virtual machine itu apa ya? Kan keduanya sama-sama isolasi lingkungan aplikasi. Oke. Di sini saya sudah menampilkan diagram perbedaan antara virtual machine dan container. Dah, yuk kita bedah. Oke, lihat di sisi kiri ada virtual machine yang dimana strukturnya itu dari atas ada infrastruktur atau hardware. Di bawahnya ada hypervisor. Lalu di bawah hypervisor ada beberapa guest OS yang masing-masing punya OS lengkap. Baru di atasnya ada aplikasinya. Oke. Jadi di setiap VM itu bawa OS sendiri-sendiri. Mau deploy 5 aplikasi, maka berarti ada 5 OS yang jalan. Berat? Ya pasti berat dong. Karena setiap aplikasi itu membawa 5 OS. Jadi otomatis berat gitu. Jadi di website saya kasih itu ada label nih, kalau menggunakan VM itu rata-rata berat karena setiap VM mempunyai OS lengkap, lambat, boot time dalam menit, dan tentunya boros karena storage-nya itu giga per VM gitu. Nah, sekarang di sisi kanan ada kontainer, guys. Nih kontainernya, kita lihat ya. Di paling atas ada infrastruktur juga, dan di bawahnya ada host OS, ada container engine, dan dalam kasus kita namanya di sini adalah Podman, dan baru di bawahnya ada aplikasi-aplikasi yang masing-masing bawa library-nya sendiri, tapi semuanya share kernel dari host OS yang ada di atasnya tadi. Nah, ini kuncinya, kontainer tidak bawa OS lengkap, dia cuma bawa apa aja yang dibutuhkan aplikasinya, library dan dependensinya, kernelnya dipinjam dari host. Hasilnya nih, ini hasilnya ringan karena share kernel dengan host, cepat karena start dalam detik, dan efisien karena ukurannya megabytes bukan gigabytes kayak virtual machine tadi. Oke. Nah, di sini ada key takeaway. Jadi kalau kita butuh isolasi penuh sampai level OS, butuh OS yang berbeda dari host, atau butuh dedicated hardware, itu menggunakan VM. Tapi kalau kita mau deploy aplikasi yang ringan, cepat, dan bisa di scale, kontainer adalah jawabannya. Dan di production sering banget kontainer dijalankan di dalam VM. Ambil kelebihan keduanya. Oke, selanjutnya kita ke section image versus container. Memahami perbedaan antara template atau image dan instant yang berjalan atau container. Oke, ini ada dua konsep yang sering bikin kita bingung, terutama yang baru belajar, container image dan container instance atau yang disebut container. Oke. Pertama-tama container image ya. Oke, ini adalah container image dan inilah container instance atau running container. Container image itu seperti blueprint atau template yang isinya itu ada base OS, application code, dependency, dan library. Dan sifatnya itu read only, tidak bisa dimodifikasi dan tidak bisa langsung dijalankan, tapi dia bisa di-pull dari registry, semacam toko atau tempat nyimpan image gitulah. Dan ini diagram running container. Sedangkan running container ini sendiri adalah image yang sudah dihidupkan. Dia punya proses yang berjalan, ada read write di layer di atasnya. Jadi bisa nulis file, ada network dan volumes, dan statusnya aktif. Di website saya ini ada analogi yang menurut saya paling mudah dipahami. Tuh, ini ya analoginya. Jadi kayak image itu sama dengan resep kue, berisi instruksi lengkap untuk membuat kue, bisa dibaca, dibagikan, tapi tidak bisa dimakan.
Sedangkan kontainer itu analoginya sama dengan kue yang sudah jadi. Jadi hasil dari resep yang sudah dipanggang itu bisa dimakan alias digunakan, bisa dimodifikasi dan merupakan instansi nyata yang bisa berinteraksi. Oke. Jadi dari satu resep yang sama, kita bisa bikin kue berkali-kali. Begitu juga dari satu container image, kita bisa menjalankan banyak container instance secara bersamaan. Ini powerful banget, karena jika kita punya image web server, kita bisa jalankan 10 container dari image yang sama untuk handle traffic yang tinggi. Oke, kita ke section berikutnya, bagaimana container bekerja. Oke, ini dia. Nah, kita masuk ke bagian ini ya. Jadi kita masuk ke bagian under the hood alias mekanisme di balik kontainer. Apa sih yang bisa bikin kontainer kita ini ngeisolasi seperti ini? Nah, jawabannya ada 2 teknologi Linux yang jadi fondasi kontainer, yaitu namespace dan cgroups atau control groups. Nah, pertama itu namanya adalah namespace. Nih dia. Oke, nampak ya. Nah, kita lihat di diagram di website ada host operating system yang share kernel. Ini dia. Oke, ini ya. Lalu ada 3 kontainer web app, database, dan cache. Masing-masing punya PID namespace sendiri, network namespace sendiri, dan mount namespace sendiri. Namespace ini yang membuat setiap kontainer seolah-olah punya dunia sendiri. Kontainer web app tidak tahu keberadaan kontainer database dan sebaliknya. Ada 6 jenis namespace utama yang saya tampilkan di website nih. Ini dia ada PID. PID ini adalah ini kayak merupakan setiap kontainer itu punya urutan proses ID sendiri, mulai dari satu lagi. Jadi PID 1 di kontainer A berbeda dengan PID 1 di kontainer B. Oke. Lanjut ada net. Net ini setiap kontainer punya network interface sendiri, IP address sendiri. Lalu yang berikutnya ada MNT. MNT ini setiap kontainer punya file system tree sendiri. Lalu ada UTS ini kontainer bisa punya hostname berbeda dari host. Lalu yang di bawahnya ada IPC ini adalah isolasi interprocess communication. Dan yang terakhir ada user. Ini yang bikin rootless container bisa jalan. User ID di dalam container bisa di mapping ke user yang tidak punya privilege di host. Oke, lalu yang kedua ada control groups atau cgroups. Nah, kalau namespace itu soal isolasi, container ini tidak bisa lihat container itu. Cgroups itu soal pembatasan research. Container ini boleh pakai CPU maksimal sekian, memori maksimal sekian. Di website ada visualisasi yang bagus. CPU punya batas maksimal 2 cores, memori max 2 GB, dan disk mas 100 MB. Tanpa cgroup, satu kontainer yang misbehave bisa nguras semua CPU dan memory host. Bikin semua kontainer lain mati dengan cgroups ini bisa dicegah. Nah, kombinasi sempurnanya, namespace kasih isolasi agar kontainer tidak saling mengganggu. Sementara cgroups kasih control research agar adil dan efisien. Inilah yang membuat kontainer aman dan ringan. Oke. Lanjut ke section Podman. Container engine yang powerful, aman, dan daemonless. Oke, sekarang kita masuk nih ke tools open source. Nah, jadi Podman ini sendiri adalah tool open source yang digunakan untuk mengelola kontainer dan image. Dibuat oleh Red Hat, compatible dengan Docker, artinya hampir semua komen Docker bisa langsung jalan di Podman.
Tapi Podman ini punya keunggulan dibandingkan Docker yang mau saya highlight di sini. Nah, ini dia. Pertama ada daemonless. Daemonless ini maksudnya gini. Docker itu kan punya background service yang terus jalan, namanya Docker daemon. Podman tidak. Ini bukan cuma soal research. Ini soal keamanan. Kalau daemonnya kena exploit, semua kontainer ikut kena. Nah, yang kedua ada rootless. Oke. Jadi Podman ini bisa dijalankan tanpa root privilege sama sekali. Kontainer jalan sebagai user biasa, dan kalau ada kontainer escape, attacker cuma dapat akses sebagai user biasa, bukan root. Oke. Dan yang ketiga ada pod native. Nah, ini adalah pod native ini adalah Podman mendukung konsep pod seperti di Kubernetes secara natif. Ini bikin migrasi dari development lokal ke Kubernetes menjadi jauh lebih smooth. Nah, di sini di website saya highlight ada beberapa Podman comments yang bisa kita gunakan. Nah, di sini bisa kita langsung demokan aja ya. Nih ada Podman pull nginx, Podman run min di nginx, Podman ps, Podman stop id, Podman remove id. Oke, jadi kita sekarang langsung demo aja. Ini dia guys, ada Podman demo. Jadi yang pertama kita pull image pakai perintah Podman pull docker io library nginx latest. Nah, ini digunakan untuk download image dari Docker Hub. Saya sudah menjalankan juga di Linux. Ini dia teman-teman, saya sudah menjalankan sebelumnya. Oke, ini dia. Pertama-tama kita install dulu ya Podman di Linux masing-masing. Lalu kita tengok kalau sudah terinstall, kita cek versinya. Di sini saya menggunakan Podman versi 49.3. Oke, ini saya sudah menjalankan perintah Podman pull docker. Oke, lanjut kita ke webnya. Nah, di sini run container. Podman run min p 8080. Nah, di sini menjalankan kontainer dengan port mapping. Ini dia. Mana ya? Oh, ini dia. Ini kita ngecek. Jadi waktu kita udah mendownload image-nya, kita cek Podman image. Jadi ini sudah terdownload ya guys. Nah, oke. Jadi di Podman image ini ada kolom repository, tag image ID, create and size. Jadi ini berisi tag image ID, kapan waktu dibuatnya, dan ukurannya berapa. 165 MB untuk nginx. Kalau VM OS-nya saja sudah lebih dari 1 GB. Jadi ini sangat ringan kan Podman ini guys. Oke, lanjut. Sekarang kita jalankan kontainer pertama. Nah, ini ada Podman ini persis sama demo yang ada di website ya guys. Podman run min p 8080 min name my nginx. Nah, kita cek ini ya. Jadi Podman run itu digunakan untuk menjalankan kontainer baru. Min di sini artinya detach mode. Jadi jalan di background. Tanpa ini output kontainer akan flooding terminal kita. Lalu min p 8080.280 ini adalah port mapping. Formatnya itu kayak host underscore port .2 container underscore port. Jadi port 80 di kontainer itu dipetakan ke port 8080 di laptop kita. Jadi kita akses via localhost .2 8080. Lalu bagian min name my nginx ini kasih nama biar kita mudah inget gitu. Lalu nginx ini nama image yang mau kita jadikan kontainer. Oke. Nah, setelah kita jalankan, kita dapat kontainer ID. Ini kontainer ID ya guys. Dan itu tanda kontainer ini sudah jalan. Lalu kita cek lagi dengan Podman PS.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya itu up 20 seconds. Nah, artinya ini kontainer udah berjalan, dan column ports nunjukin mapping 0.0.0.0.2 panah 80 strip TCP. Nah, sekarang kita tes akses webnya. Di sini saya nggak buka browser, tapi saya pakai curl http://localhost 8080. Nah, bisa kita lihat. Ini sudah kebuka ya halaman nginx-nya. Sangat mudah bukan? Sedangkan kalau di VM kita perlu sudo apt install nginx, terus harus mengatur konfigurasi. Sedangkan kalau di Podman ini seringan dan semudah gini. Jadi apa alasan kita tidak menggunakan Podman, ya kan? Asik. Oke. Nah, ini berarti kontainer kita udah berhasil jalan dan persis seperti yang ada di demo website kita nih. Ini dia. Kalau kita akses di browser, dia tampilannya seperti ini, guys. Jadi alurnya itu kayak developer menjalankan command, Podman memproses kontainer, lalu kontainer itu akan berjalan di port 8080. Nih. Ini dia, guys. Ini ada tips. Ini artinya MinPy 8080 itu artinya tadi port 80 di kontainer dipetakan ke port 8080 di host, akses via localhost 8080. Dan MinD itu artinya di detach mode yang menjalankan kontainer di background, dan gunakan Podman logs untuk melihat output. Oke. Lalu kita ke segmen berikutnya, yaitu container networking. Nah, jaringan nih. Bagaimana kontainer bisa berkomunikasi satu sama lain dengan dunia luar? Asik. Dengan dunia luar nggak sih? Ini sangat-sangat menarik bukan? Oke. Di sini ada diagram atau gambar. Maaf. Ini dia. Yap. Ada. Ini kayak semacam diagram atau topologi ya nih, tapi semoga paham ya. Saya bakal jelaskan. Nah, ini ada diagram yang cukup lengkap. Nah, di bagian atasnya ini kita bisa lihat ada internet atau external network. Nah, di bawahnya ada host mesin, ini komputer kita. Lalu di sini ada mekanisme port forwarding yang tadi sudah kita coba. Nih, 8080 dan 80. Oke. Jadi di dalam host ini ada custom network. AppNet, namanya itu adalah app network. Nah, di dalamnya itu ada 3 kontainer. Ada front end, pakai React App, di IP 10.89.0.2 dan di port 3000. Lalu yang kedua ada kontainer backend pakai Node.js API di IP 10.89.0.3 di port 8080, dan kontainer ketiga database menggunakan PostgreSQL dengan IP 10.89.0.4 dengan port 5432. Oke, kontainer dapat berkomunikasi menggunakan nama atau IP. Nah, perhatikan ya, database tidak langsung terekspos keluar. Dia hanya accessible dari dalam network app network yang sangat penting di sisi keamanan. Nah, ada 3 jenis network di Podman yang saya tampilkan di website. Nih, ada 3 ya. Yang pertama ada bridge network. Ini adalah default network. Kontainer dapat berkomunikasi dalam satu host. Yang kedua ada host network. Kontainer share network dengan host. Tidak ada isolasi network. Yang ketiga ada custom network. Network yang dibuat sendiri, bisa custom DNS dan komunikasi. Nah, ini ada contoh networking commands yang bisa kita gunakan. Untuk membuat custom network bisa menggunakan Podman network create app network. Jalankan kontainer ini bisa menggunakan Podman run min network app network min name backend nginx, dan kontainer lain bisa akses dengan nama curl http backend 280. Oke.
sekarang aku bakal nunjukin demo khusus bagian networking nih. Oke, jadi kita bikin custom network nih ya. Podman Network Create App Network. Oke. Lalu kita waktu berhasil, ini sudah berhasil lah. Kita lihat network yang ada nih. Ini yang sudah kita buat tadi. Lalu ada dua Podman default. Podman itu default network yang selalu ada, dan ini ada dua kan networknya. Yang pertama Podman itu default network. Nah, sedangkan app network ini yang tadi kita buat tadi. Nah, sekarang kita jalankan kedua kontainer dalam network yang sama nih. Kita langsung jalankan network app network dan network app network juga. Tapi ini back end, sedangkan ini front end. Nah, oke. Nah, dari kontainer front end kita bisa akses back end cukup pakai namanya sebagai hostname Podman handle DNS-nya otomatis. Nih. Oke. Jadi, ini dia. Jadi kalau kita dapat respon HTML, nih HTML kan guys. Ini dari nginx, ini berarti kontainer front end berhasil komunikasi dengan kontainer back end menggunakan nama hostname back end. Tidak perlu tahu IP address-nya. Ini yang bikin custom network sangat powerful untuk aplikasi multi kontainer. Oke. Jadi ini untuk menghentikan front end back end, menghapus dan menghapus jaringan yang sudah kita buat tadi. Jadi ini contoh bagian dari network. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke section aplikasi multi container. Nah, ini dia. Di dunia nyata, aplikasi modern itu jarang banget jalan di satu kontainer aja. Hampir pasti terdiri dari beberapa kontainer yang bekerja bersama. Nah, di sini ada 3 arsitektur yang sangat umum dipakai. Ada front end, back end, dan database container. Nah, di front end ini bisa pakai React, Vue atau Angular. Dikemas dalam image nginx.2 Alpine, jalan di port 3000. Dan ini berhadapan langsung dengan user di browser UI UX-nya. Nah, yang kedua ada backend container. Ini bisa pakai Node.js, Python atau Go. Jalan di port 8080. Dan disinilah business logic aplikasi kita. Lalu yang terakhir ada database container. Ini bisa menggunakan PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB dengan port 5432 dan image-nya itu Postgres.215 dan volumenya itu kita pakai DB strip data untuk menyimpan data secara persisten. Kenapa arsitektur seperti ini bagus? Ada 3 alasan yang saya highlight di website nih. Yang pertama, separation of concerns. Ini setiap layer punya tanggung jawab sendiri dan bisa dikembangkan independen. Yang kedua ada scalability. Bisa scale setiap layer sesuai kebutuhan. Front end butuh 5 instance, no problem. Oke. Yang ketiga easy maintenance. Update satu kontainer tidak mengganggu yang lain. Deployment jadi lebih aman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam section Kubernetes. Orchestration platform untuk mengelola kontainer dalam skala besar. Nah, ini sekarang kita naik level ya. Jadi kalau Podman itu udah powerful untuk manage kontainer di satu mesin, tapi gimana kalau kita punya ratusan atau ribuan kontainer yang jalan di puluhan server? Nah, disinilah gunanya Kubernetes. Nah, di sini ada ya perbandingan tanpa dan menggunakan Kubernetes. Tanpa Kubernetes, deployment tiap kontainer harus manual. Saling scaling saat traffic tinggi susah. Kalau kontainer crash harus restart manual. Load balancing kompleks dan rolling update ribet. Sedangkan ketika kita menggunakan Kubernetes, deployment deklaratif pakai YAML,
auto scaling berdasarkan load, self healing alias auto restart kalau container crash, built-in load balancer, dan zero downtime updates. Nah, jadi Kubernetes ini basically jadi autopilot untuk kontainer infrastruktur kita. Nah, ini ada Kubernetes cluster. Nah, ini ada arsitekturnya. Di sini ada control plane. Control plane ini adalah otaknya cluster, di mana di dalamnya ada API server sebagai pintu masuk semua request, scheduler sebagai yang memutuskan kontainer di node mana, lalu controller yang digunakan untuk maintain kondisi cluster, dan etcd yang menyimpan seluruh state cluster. Nah, di sini ada worker node. Ini adalah server tempat kontainer kita jalan. Setiap node bisa punya beberapa port nih. Port 1, port 2, port 1, port 2. Oke, ini dia. Nah, ada 4 konsep kunci yang saya highlight. Pertama ada pod, unit terkecil di Kubernetes berisi satu atau lebih kontainer yang berjalan bersama. Yang kedua node atau node, server atau VM tempat pod berjalan. Cluster terdiri dari banyak node. Yang ketiga auto scaling, ini otomatis tambah atau mengurangi jumlah pod berdasarkan CPO atau memory usage. Dan yang terakhir self healing, jika pod crash atau node mati, Kubernetes otomatis restart di node lain. Nah, di sini ada visualisasi auto scaling in action. Jadi jika suatu website itu menggunakan auto scaling yang bagus, saat CPU itu usage itu naik ke 80%, maka Kubernetes otomatis scale dari 3 pod jadi 8 pod. Nih. Begitu load turun, dia scale down lagi otomatis tanpa intervensi manual. Oke, sekarang kita ke segmen Red Hat OpenShift, Enterprise Kubernetes Platform dengan fitur tambahan untuk production ready application. Ini dia. Nah, kalau Kubernetes itu adalah mesinnya, maka Red Hat OpenShift adalah mobil mewah yang sudah dilengkapi semua fitur yang kita butuhkan. Jadi formula di website itu sederhana. OpenShift itu sama dengan Kubernetes Core plus Enterprise Features. Nah, Kubernetes Core ini sudah include orchestration, scheduling, scaling, dan self-healing. Semua yang tadi kita bahas di atas tadi. Sebelum tadi. Lalu OpenShift nambah lapisan enterprise features yang di dalamnya itu ada built-in CI or CD. Ini adalah pipeline otomatis dari source code ke deployment, integrate dengan Git, commit code, dan otomatis build, test, dan deploy. Lalu yang berikutnya ada ini. Enhanced security. OpenShift punya security first approach. Shell Linux integration, RBAC untuk role based access control, image scanning otomatis, dan network policies. Nah, lalu yang berikutnya ada monitoring dan logging. Built-in jadi ini built-in observability untuk tracking application health. Jadi ini sering digunakan di Grafana dashboard, centralized login, alerting system. Nah, lalu yang terakhir ada developer console, web UI yang user friendly untuk manage aplikasi dengan visual topology, easy deployment, real time logs, research monitoring. Nah, ini simulasi OpenShift console yang ada di website. Terlihat ada project My App Prod. Oke. Dengan 3 komponen, front end, back end, dan database. Dengan front end ada 3 ports yang running, back end dengan 5 ports yang running, dan database dengan 1 port yang running. Nah, all system operational. Kenapa OpenShift? Karena OpenShift itu memberikan production ready platform yang sudah include semua yang dibutuhkan enterprise, termasuk security, monitoring, CI/CD, dan developer tools. Tidak perlu setup sendiri dari nol seperti pure Kubernetes.
Nah, ini ada workflow-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke demo ya. Di sini kita akan membuat konten custom image sendiri. Oke. Sabar. Ini dia. Jadi ini adalah skill wajib yang harus kita kuasai di dunia nyata. Karena kita tidak cuma pakai image orang lain, kita harus bisa menggunakan package aplikasi kita sendiri menjadi kontainer. Oke, yang pertama kita bikin dulu foldernya, lalu kita pindah ke folder yang udah kita buat. Nah di sini kita persiapin projectnya menggunakan HTML, index HTML dengan isinya seperti ini. Sederhana aja dulu ya. Oke. Lalu sekarang kita bikin container filenya nih. Jadi dari ini perintah-perintah untuk mengambil container filenya. Jadi ambil base image NGNS-nya ringan. Metadata image-nya diambil, copy file HTML kita ke dalam kontainer, lalu dokumentasi bahwa kontainer kita listen di port 80, dan perintah yang jalan saat kontainer start ini sudah default dari base image. Oke. Nah, mari kita review setiap instruksinya. Nah, sekarang kita build image. Perintah portman build. Nih. Ini berarti nama dan teks image yang akan dihasilkan. Dan titik di sini artinya itu dari container file yang berada di directory saat ini. Jadi kita bisa melihat proses build berjalan step by step sesuai dengan instruksi di container file nih. Ada step by stepnya. Oke. Lanjut. Lalu kita akan mengecek portman yang baru saja kita buat, image yang baru saja kita buat nih. Yang baru saja kita buat tadi kan ini kan. Nah, ada nih my web project nih dia. Lalu di sini coba kita lihat. Di sini size-nya cuma 3,6 MB. Ringan banget kalau dibandingkan sama VM bisa aja beberapa giga bukan? Nah, lalu kita jalankan dan tes. Nah, di sini karena saya tidak bukan di browser, kita menggunakan curl. Ini dia tampil sudah web HTML yang sudah kita buat tadi. Sama kan hasilnya? Nah, itu dia. Dan jangan lupa untuk di stop portman-nya dan kita hapus setelah selesai digunakan. Oke, kita masuk lagi ke web. Oke, di sini ada perjalanan development to production workflow. Perjalanan aplikasi dari penulisan kode hingga deployment dan scaling. Ini yang tadi guys, test locally, push. Jadi ada write code, git commit, developer menulis kode aplikasi menggunakan git commit and push, lalu create docker file, definisikan environment dan dependency, build image, build container image dari docker file, test locally, jalankan dan tes container di lokal, push to registry, upload image ke container registry, dan yang terakhir deploy to production, deploy ke Kubernetes atau OpenShift cluster. Itu dia. Nah, repeat consent. Oke. Ini tadi ya, the code, build, test, dan deploy. Nah, di sini ada 3 benefit, yaitu pertama fast iteration, bisa deploy multiple kali per hari dengan confidence karena environment sudah konsisten. Yang kedua, consistent environment, development sama dengan testing sama dengan production, jadi tidak ada lagi works on my machine. And yang ketiga, easy rollbacks. Kalau versi baru ada bug, rollback ke versi sebelumnya dalam hitungan detik, tinggal ganti tag image. Oke, sekarang ini terakhir kita ke terminal. Ini untuk bagian troubleshooting. Portman run. Oke, ini logging and troubleshooting.
Jadi ini adalah salah satu skill terpenting juga, yaitu baca log kontainer. Jadi kita jalankan dulu NGINX kita. Oke, ini udah ada container ID-nya. Dan ini baca logs-nya itu menggunakan perintah podman log namanya itu tes NGINX. Ini adalah log-lognya. Dan follow log secara real time itu bisa kita gunakan pakai minf. Dan lalu ini kan dia kayak live gitu kan. Dan waktu saya buka localhost, scroll localhost, dia menampilkan website NGINX-nya dan sudah saya huntingkan. Nah, lalu ada inspect detail container. Jadi ini outputnya berupa JSON yang panjang, berisi semua informasi tentang container, IP address, volume mounts, environment variables, network config, dan lainnya. Kalau mau ekstrak info spesifik pakai format template. Nih, panjang kan? Ini berupa JSON ya, JSON. Nah, itu dia. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Apa aja yang kita dapat dari ringkasan pembelajaran ini dan pandangan kita ke masa depan kontainer teknologi. Oke, ini dia. Jadi, kontainer itu adalah cara modern untuk package dan run aplikasi dengan konsisten di berbagai environment. Lalu Podman adalah container engine yang aman, daemonless, dan rootless untuk mengelola kontainer. Lalu Kubernetes Orchestrates adalah kontainer dalam skala besar dengan auto-scaling dan self-healing. Lalu OpenShift menambahkan enterprise features di atas Kubernetes untuk production ready deployment. Lalu modern workflow itu ada code, build, test, deploy, monitor, scale, and repeat. Ini ada manfaat kontainer dan ada juga tantangannya. Manfaat yang pertama, deployment speed. Deploy dalam hitungan detik bukan jam atau hari. Lalu ada scalability, scale aplikasi horizontal dengan mudah sesuai demand. Lalu research efficiency, gunakan research lebih efisien dibanding VM. Dan portability, run everywhere, anywhere and everywhere laptop, data center atau cloud. Nah, ada tantangannya juga. Yang pertama, learning curve. Banyak konsep baru, image, container, pod orchestration, and networking. Lalu ada complex setup. Setup Kubernetes cluster bisa kompleks, butuh pemahaman infrastruktur. Dan yang terakhir, debugging. Troubleshooting distributed system lebih challenging dari monolith. Oke. Langsung masuk nih ke masa depan kontainer teknologi. Nah, kontainer itu bukan hanya tren, tapi sudah menjadi standar industri untuk modern application development dari startup hingga enterprise. Semua bergerak ke containerized arsitektur. Dengan tools seperti Podman, Kubernetes, dan OpenShift, developer bisa fokus pada code, sementara platform handle deployment, scaling, dan monitoring. Nah, ini dia. Nah, mulai perjalanan kontainer kita. Install Podman, build your first container, dan deploy ke production. The future is containerized. Hashtag container native, cloud native, and DevOps. Oke. Jadi guys, kita sudah berada di penghujung video. Saya minta maaf jika penjelasan saya belibet atau terbata-bata, tapi saya berharap semoga video apa yang saya jelaskan, apa yang sudah kita jalani dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita coba jangan lupa kita coba atau mengeksplor tentang kontainer ini supaya pengetahuan kita bertambah, dan ini bakal berguna untuk masa depan kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih sudah dan kalau mau mengunjungi website, saya bakal
copy di deskripsi. Sekali lagi terima kasih, bye bye.